menitip rasa Allah di dalam hati, hati tidak pernah merasakan hadirnya Allah memandang dan memperhatikan kita, itulah yang menyebabkan solat kita itu asal-asal saja tuh. Lalu bagaimana cara menghadirkan Allah itu dalam hati ibu-ibu? Ibu-ibu lihat Allah Pak? Enggak, tapi yakin Allah itu ada? Allah itu dekat? Lihat, ini contoh, Ustaz beri contoh, Ustaz membawa ibu-ibu berpikir aja. Ini ada AC nih, kan ada anginnya nih. Pertanyaan Ustaz, bisakah kita yang hadir ini melihat angin yang keluar daripada AC ini? Bisa melihat angin? Bisa. Tapi bisakah ibu-ibu merasakan angin itu hadir pada batang tubuh? Apa buktinya, Bu? Dingin, sejuk. Jadi kenanya batang tubuh kena angin lalu merasa sejuk dan dingin, itu menandakan ibu-ibu mampu merasakan hadirnya angin itu pada batang tubuh. Rasanya dingin dan sejuk. Itu kalau angin. Itu kalau angin tuh. Sekarang bagaimana ibu-ibu walaupun tak mampu memandang Allah, tapi ibu-ibu mampu merasakan hadirnya Allah itu pada batang tubuh ini. Bagaimana caranya tuh? Asailah. Merasa diawasi. Merasa takut. Rasa. Ya rasa, Bu. Kalau angin rasanya dingin. Kalau hadirnya Allah bersama kita rasanya apa? Oh, merasa diawasi. Bolehlah itu. Boleh untuk pendapat pertama, boleh. Kita mesti tahu wujudnya. Kalau angin tadi wujudnya dingin, sejuk pada diri. Tapi kalau Allah apa rasanya? Rasa nano-nano apa? Lihat. Walaupun ibu-ibu, ustadz juga tak menyaksikan Allah, tapi ibu-ibu dan ustadz wajib merasakan hadirnya Allah itu pada batang tubuh, seperti kita merasakan angin itu pada batang tubuh. Untuk merasakan hadirnya Allah pada batang tubuh ini, itulah yang katakan namanya hidup itu. Hidup itulah sebenarnya yang merasakan hadirnya Allah itu pada diri. Kalau tidak ada hidup di dalam batang tubuh ibu-ibu, bisakah ibu-ibu hadir datang ke sini? Tidak ada. Lalu yang hidup itu siapa tuh? Siapa yang hidup? Yang hidup pada batang tubuh ibu-ibu itu, itulah namanya ruh. Hidup itu adalah ruh. Siapa ruh? Ruh itu yang disebut namanya rahasia rahasia Allah. Rahasia Allah itu disingkat oleh orang-orang arif billah, sebutannya itu namanya dengan rasa. Tidak, Bu? Ini Ibu bilang tadi nih, disingkat namanya dengan rasa. Rasa itu artinya rahasia Allah. Makanya Allah bilang, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud dan hadir berserta dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Makanya ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apakah Allah itu jauh di langit atau Allah itu dekat, ya Rasulullah? Rasulullah dalam memberi jawaban, ibu-ibu tak pernah mandai-mandai. Mandai-mandai tahu? Tebak-tebak aja dah. Nabi itu kata Allah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara, memberikan jawaban sesuatu, melainkan beliau bercakap, memberi jawab kepada sesuatu itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam hatinya. Ketika itu Nabi menunggu sebentar, sejenak turunlah firman Allah yang menjelaskan
untuk memberi jawaban sebuah pertanyaan sahabat tadi. Apa jawabannya Allah beri? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang diriku, apakah aku katanya jauh di langit atau aku dekat? Berilah jawaban, hai Muhammad, kepada umatmu itu tentang pertanyaan dia terhadap diriku jauh atau dekat. Sampaikanlah kepada dia bahwa sesungguhnya aku itu adalah dekat. Lalu beliau pun bertanya kembali, kalaulah Allah itu betul-betul dekat ya Rasul, bagaimana dekatnya Allah itu dengan kita? Lalu turun pun lagi firman Allah menjelaskan bagaimana dekatnya Allah itu dengan kita. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku ini lebih dekat dengan dirimu daripada urat nadimu. Allah itu lebih dekat, lebih dekat daripada urat nadi itu. Kalaulah mata hitam dengan mata putih yang ada pada mata kita ini dekat menurut ibu-ibu, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri ibu-ibu daripada dekatnya mata hitam dengan mata putih ini. Kalaulah rasa itu dekat pada diri kita, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri ibu-ibu dibanding dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri. Kalaulah hidup itu dekat pada diri kita, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri ibu daripada dekatnya hidup itu pada diri kita. Tapi kenapa tidak kamu pahami, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tuh, jadi kusuknya hati ini di mana kita mampu merasakan hadirnya itu bersama Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu belum mampu menyaksikan Allah, maka rasakan di dalam hatimu, hidupkan rasa ruhanimu bahwa Allah sedang melihat dan memperhatikan dirimu pada waktu kamu mendirikan ibadah sholat. Ini hadir tuh. Barulah sholat yang kita lakukan itu baru terasa nikmat dia. Kalau sudah hadir hati bersama Allah, nyaman itu ibu-ibu, sholatnya itu nikmat karena diperhatikan, diawasi. Apa yang terbetik dalam hati, apa yang terpikir di dalam akal itu Allah tahu, Allah mengerti apa yang kita pikirkan. Makanya kalau kita sholat, walaupun kita punya hutang, walaupun kita punya masalah dengan anak, dengan menantu, dengan cucu, jangan hutang itu yang dibawa kepada Allah di dalam sholat. Jangan masalah anak dan menantu itu yang dibawa kepada Allah di dalam sholat. Kalau utang yang dibawa kepada dalam sholat, maka utang itu menjadi sembahan kita. Kalau anak menantu yang dibawa kepada Allah di dalam sholat, maka anak menantu itu yang menjadi sembahan kita. Tapi apa yang mesti kita bawa kepada Allah di waktu sholat? Itu adalah rasa mahabbah, rasa rindu dan rasa bermanja-manja. Ini yang disampaikan beliau tadi ini. Itu duduknya pada makom tasawuf. Jadi sholatnya kita itu, yang kita bawa itu rasa mahabbah, rasa rindu dan rasa bermanja-manja dengan Allah. Itu yang mesti dihidupkan dalam hati. Jangan utang yang dibawa kepada Tuhan. Rasa hadirnya bersama Allah tuh. Itu udah khusyuk namanya ibu. Kemudian yang terakhir, khusyuknya nyahru di dalam sholat ini, yang dikatakan khusyuknya nyahru di dalam sholat adalah biru'yatillah, di mana jiwanya ibu-ibu sudah menyaksikan akan wujud kebesaran Allah pada diri. Ini yang disebut biru'yatillah, menyaksikan wujud kebesaran Allah itu pada diri. Bagaimana cara menyaksikan wujud kebesaran Allah pada diri?
Karena Nabi kan katakan dalam hadis ihsan itu, anta budallah ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seolah-olah kamu menyaksikan Allah. Maksud itu, sembahlah Allah sebenar-benarnya kamu telah menyaksikan Allah itu pada dirimu. Nah, apa yang kita saksikan pada diri kita ini? Yang kita saksikan pada diri kita ini, inilah tempat memandang nyatanya sifat-sifat Allah. Ya. Kenapa? Karena ibu-ibu, ustadz, kita tidak bersifat dan kita juga tiada berwujud. Yang berwujud dan yang bersifat itu hanya Allah. Kalau kita dikatakan kita berwujud dan bersifat, wujud dan sifat kita itu di hadapan Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta hidup, melainkan tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya ibu-ibu, pada diri kita inilah tempat memandang sifat Allah itu. Kalau tidak ada sifat Allah yang sama, tak bisa kita mendengar, Bu. Jadi telinga ini bukan alat mendengar. Bukan mendengar. Telinga ini cuma alat mendengar, bukan mendengar. Mata ini bukan melihat. Mata ini alat untuk melihat. Lisan ini bukan berkata. Yang berkata itu bukan lisan, ini alat berkata. Nah, dibuktikan. Ada sahabat kita meninggal, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya lisan. Ketika dipanggil, bu bangunlah bu, kami dah hadir sama-sama. Bisakah dia dengar? Bisakah dia lihat? Bisakah dia ngomong? Tidak. Kenapa tak bisa lihat, dengar dan ngomong? Karena ruhnya dah jim, tidak ada lagi. Berarti bukan ini yang mendengar, ini alat mendengar. Yang mendengar itu adalah sama. Bukan ini yang melihat, ini alat melihat. Yang melihat itu basor. Bukan ini yang berkata, ini alat berkata. Yang berkata itu sekalam. Sekarang siapa si sama, siapa si basor, siapa sekalam? Itulah sifat Allah yang zahir pada diri kita ini. Makanya kalau tidak ada kudrat, tidak ada iradat, takkan terangkat tangan ini ya Allah. Kalau tidak ada kalim, tak tersebut Allah. Itulah artinya bahwa diri kita inilah kenyataan tempat memandang nyatanya wujud kebesaran Allah. Inilah tanda orang yang ulul albab. Orang yang ulul albab adalah orang yang mampu memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah pada langit dan bumi dan pada dirinya itu. Itu yang ulul albab itu. Maka ketika ibu-ibu telah mampu merasakan dan memandang akan wujud kebesaran Allah pada diri, disitulah solat kita itu bisa khusyuk. Kesimpulannya, solat yang khusyuk kepada Allah itu tubuhnya itu tenang, hatinya hadir bersama Allah, bermanja-manja, rindu, sedangkan ruh ini menyaksikan sifat Allah nyata pada diri. Itulah sebenarnya solat yang khusyuk itu. Inilah, buka nanti surah Al-Hijr ayat 99 kalau tak salah benar tuh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Rabbmu itu sehingga benar-benar datang di dalam hatimu suatu keyakinan. Jadi beribadah kepada Allah itu yakin. Kalaulah beribadah kepada Allah itu yakin, mana yang dikatakan yakin? Yang dikatakan yakin adalah al-imanu kullu, adalah iman yang sempurna. Kalaulah yakin itu iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu yang bagaimana? Kata Nabi, iman yang sempurna itu adalah antu'minu bi ru'yatillah, di mana kamu mampu menyaksikan wujud sifat Allah sempurna pada dirimu. Itulah salat yang khusyuk. Makanya di dalam solat jangan menghayal-hayal lagi. Hadap wajah ke tempat sujud. Hadap wajah ke tempat sujud. Hadap dada itu ke kiblat. Kiblat. Hadap hati hadir menyaksikan Allah, sifatnya nyata pada diri. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat.
akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan rasanya hati Bapak Ibu menikmati, itulah itu Allahu Akbar. Udah sempurna. Jangan dibayang-bayangkan pula yang ini nih. Kalau ini yang kita bayang-bayangkan, ini berbahaya. Ini apa namanya nih? Ini tulisan Allah nih Ibu, lafaz Allah nih. Jangan ini dibayangkan, ya. Kalau ini yang dibayangkan, sama kita menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Itu saja, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami ya Allah pada sore menjelang petang ini ya Allah suatu pertemuan yang mendapatkan cinta dan belian kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan pula ya Allah di akhir pertemuan kami ini ya Allah juga di akhir pertemuan yang mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jikalau Engkau telah menanamkan hidayah dan petunjuk itu dalam hati dan jiwa kami ya Allah, maka janganlah Engkau cabut hidayah itu dari hati kami ya Allah, karena Engkau antar Rahman dan Rahim ya Allah. Engkau maha cinta dan maha kasih sayang ya Allah. Cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya kami terhadap diri kami ya Allah. Jikalaulah ayah bunda kami sayang dan cinta kepada kami ya Allah, maka cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda kami terhadap diri kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hidupkan dan tumbuh suburkanlah rasa mahabbah, rindu dan bermanja-manja itu dalam hati dan jiwa kami ya Allah, sehingga hati ini ya Allah mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan diri-Mu ya Allah yang telah nyata dan wujud pada diri ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa kami dan dosa ayah bunda kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Allah. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cintai dan kami kasihi ya Allah telah berpulang dan kembali kepadamu ya Allah, terima ya Allah seluruh amal ibadah dan ketaatan amal soleh mereka ya Allah. Tempatkan mereka sebaik-baiknya ya Allah di dalam kandungan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Allah tidak lagi bersama kami ya Allah, bersama kami ya Allah, maka bimbing dan tuntun mereka ya Allah. Jadikanlah lisan mereka lisan yang senantiasa berzikir dan ingat akan diri-Mu ya Allah. Jadikan hati mereka ya Allah hati yang pandai bersyukur atas nikmat yang Engkau titipkan kepada mereka ya Allah. Jadikan ya Allah ruhani mereka ya Allah, ruhani yang senantiasa bermusyahadah dengan diri-Mu ya Allah. Mudah-mudahan di akhir kesudahan hidup mereka tetap di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-taqwil wa ja'alna minar rasyidin. Wahai Allah, berikan kami kemudahan dalam memahami agama kami ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendapat hidayah dan petunjuk ya Allah, sehingga kami mampu memahami akan rasa ini hidup selalu bersama-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu ya Allah ya Arhamar Rahimin, ridha ya Allah setiap penglihatan mata yang kami tatap ini ya Allah, ridha ya Allah setiap pendengaran telinga yang kami dengar ini ya Allah, ridha ya Allah
setiap tutur kata yang terlontar daripada lisan kami ini ya Allah. Ridhai ya Allah setiap lintasan hati yang terbetik daripada qalbi kami ini ya Allah. Ridhai ya Allah setiap perbuatan tangan dan kaki kami ya Allah dalam meraih dan melangkah untuk mendapatkan ridho dan ampunanmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan ya Allah diri kami dan keluarga kami ya Allah menjadi orang-orang yang Rabbani ya Allah, yang sempurna imannya ya Allah, yang sempurna Islamnya ya Allah, yang sempurna tauhid dan makrifatnya kepadamu ya Allah, sehingga kami benar-benar ya Allah hidup beserta bersamamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dengan doa yang kita baca dan kita amin bersama, mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Ini saja ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lebih dan kurang Ustaz akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.